Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa channel Setiu Darul Hikmah, alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas tentang fikih faraid atau fikih warisan. Berbicara tentang warisan, maka kita dihadapkan pada satu kondisi yang sangat krusial. Karena ketika kita berbicara tentang harta, maka yang terjadi adalah berbagai macam perselisihan di antara manusia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap harta tersebut. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit. Harta yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang, ketika orang yang memilikinya itu meninggal dunia, maka harta itu harus berpindah tangan. Pemiliknya berganti kepada ahli waris. Maka pergantian kepemilikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini diatur oleh fikih Islam, yang kemudian fikih yang khusus membahas tentang fikih warisan tersebut disebut dengan fiqhu al-mawarith atau fikih faraid. Belajar tentang faraid adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Penting bagi orang yang menerima warisan, yaitu ahli waris, dan penting pula bagi orang yang meninggal dunia yang meninggalkan warisan. Bagi ahli waris yang akan menerima warisan, maka ilmu ini menjadi penting karena ia harus mengetahui hak yang akan diterimanya, sehingga ia tidak terkena larangan memakan harta milik ahli waris yang lainnya. Sehingga dengan memahami ilmu warisan, maka ia akan mengetahui berapa jatah, berapa warisan yang harus diterimanya. Kalau kelebihan, maka ia kembalikan kepada yang berhak. Kalau kekurangan, kurang daripada haknya, dia bisa menuntut haknya atau merelakan sebagian harta yang tidak diterimanya tersebut. Maka pentingnya ilmu warisan ini bagi ahli waris sangat jelas. Tetapi bagaimana ilmu ini menjadi penting bagi kita, bagi orang-orang yang meninggal dunia yang akan meninggalkan warisan kepada ahli waris kita? Maka urgensinya bagi kita yang meninggalkan warisan kepada ahli waris kita adalah agar kita sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum meninggal dunia siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris kita, sehingga paling tidak kita memberikan pelajaran kepada ahli waris kita bahwa pembagian warisan hendaknya menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang memiliki peran besar terhadap kita, kesuksesan kita, lalu ternyata mereka tidak menjadi ahli waris, atau mereka tidak mendapatkan warisan karena terhalang, maka kita bisa memberikan sebagian harta kita kepada mereka melalui satu pintu yang sengaja dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu wasiat. Semisal ketika kita memiliki anak laki-laki, ada dua misalnya, yang satu sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan memiliki anak, maka dalam ilmu warisan harta yang kita tinggalkan akan diterima, akan diberikan kepada anak yang satunya yang masih hidup. Sedangkan anak yang sudah meninggal dunia tidak mendapatkan warisan, sehingga anak keturunannya, anaknya dari anak saya yang meninggal dunia tadi, yaitu cucu saya, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan warisan dari harta peninggalan kita, dan kita ingin dia ikut menikmati harta yang kita tinggalkan, maka kita bisa memberikan kepadanya satu harta yang menjadi bagian bagi kita untuk memberikan kepada siapapun melalui pintu wasiat.
Pemirsa channel Setu Darul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat-ayat warisan yang semuanya ada dalam surah An-Nisa. Semuanya ada dalam surah An-Nisa. Yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dan 176 sebagai ayat-ayat yang berbicara tentang pembagian warisan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat-ayat itu dengan firman Allah dalam ayat yang ke-9 dengan firman-Nya yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir, merasa takut kalau kalian meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, termasuk lemah dalam bidang ekonomi. Maka korelasi ayat ini dengan ayat-ayat warisan adalah hendaknya ketika kita memiliki harta kekayaan yang lalu kita akan tinggalkan saat kita meninggal dunia, maka hendaknya ada harta yang kita tinggalkan untuk anak keturunan kita. Jangan kita habiskan, sehingga mereka mendapatkan jaminan hidup, mendapatkan harta warisan yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikannya, untuk usaha, untuk konsumsi sehari-harinya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, bolehkah aku memberikan seluruh hartaku kepada orang lain sehingga nanti ketika saya meninggal dunia tidak ada harta yang saya tinggalkan karena khawatir anak keturunan saya bertengkar dan berselisih? Maka tentu sikap seperti ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan agar ada harta warisan yang kita tinggalkan untuk mereka. Kenapa? Karena pikiran seperti itu, pikiran bahwa dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di antara mereka sepeninggal kita adalah tidak akan terjadi ketika kita tanamkan kepada mereka agar tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan para ahli waris itu berselisih, bertengkar, bahkan sampai saling bunuh adalah karena mereka tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukaddimah yang berikutnya sebelum Allah berbicara tentang ayat-ayat puasa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam kita agar kita berhati-hati menggunakan harta peninggalan dari si muwarith yang meninggal dunia. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Allah mengancam bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka ia akan memasukkan ke dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sungguh ini adalah ancaman yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana banyak orang yang kemudian tidak memberikan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Hartanya dikuasai oleh keluarganya, keluarga besarnya, hartanya dikuasai oleh istrinya, dikuasai oleh mertuanya, dikuasai oleh paman-pamannya, sementara anak yatim yang ditinggalkan tidak diberikan harta, atau diberikan harta tidak sesuai dengan haknya, dikurangi haknya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ia masuk ke dalam neraka sa'ir dan ia memasukkan api ke dalam perutnya. Maka sungguh ini sesuatu yang sangat menakutkan. Jangan sampai kita gila harta hanya karena harta kekayaan, kemudian kita menggadaikan kebahagiaan kita di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan warisan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita seringkali bukanlah persoalan pembagian warisan, tetapi persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menentukan harta tersebut. Ketika seseorang meninggal dunia,
maka tidak jelas harta yang dimilikinya. Mana yang disebut dengan harta warisan, mana yang bukan disebut sebagai harta warisan. Maka dikhawatirkan kalau kemudian kita membagikan warisan yang sebenarnya bukan menjadi milik dari si mayit. Misalnya ada suami istri yang membeli mobil secara bersama-sama. Harganya 200 juta. Suami berkontribusi 100 juta, istri berkontribusi 100 juta. Maka mobil tersebut sesungguhnya milik bersama. Separuhnya milik suami, separuhnya milik istri. Sehingga ketika si istri misalnya meninggal dunia, maka yang diwaris adalah setengah saja dari kepemilikan mobil tersebut. Yang setengahnya lagi tidak boleh diwaris karena pemiliknya masih hidup. Bahkan yang mengkhawatirkan adalah harta yang sudah diberikan kepada orang lain diungkit-ungkit kembali untuk diwaris. Banyak terjadi kasus di mana-mana orang tua yang telah mewakafkan tanahnya untuk pendidikan, untuk masjid dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, anak cucunya, ahli warisnya menggugat para nadhir wakaf, kemudian menuntut untuk dimiliki harta yang sudah diwakafkan tersebut. Padahal harta itu sudah keluar dari kepemilikan si mayit tadi, sehingga tidak boleh diwaris. Terjadinya perselisihan seringkali terjadi karena tidak jelasnya harta itu menjadi milik siapa. Ya. Terutama ketika ada suami istri yang sama-sama bekerja. Budaya kita adalah mencampur adukkan harta tersebut, sehingga tidak jelas harta ini milik siapa, mana harta yang dimiliki suami, mana harta yang dimiliki istri, dan mana yang menjadi milik bersama. Karena apa? Karena ketika seseorang meninggal dunia, maka ia harus berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Ketika tidak jelas pemiliknya, maka sangat menyebabkan, sangat memungkinkan untuk terjadi perselisihan di antara ahli waris tersebut. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris ini menjadi ilmu yang langka. Tidak semua ahli fikih menguasainya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan kepada kita bahwa ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti. Sehingga ketika ada orang yang berselisih tentang warisan, lalu dia mencari orang yang bisa menyelesaikan persoalan warisan, maka dia tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan warisan tersebut. Sehingga jarangnya orang yang menguasai ilmu ini menjadi suatu kemuliaan tersendiri. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang lain. Ilmu dalam agama Islam itu sangat-sangat banyak, tetapi jarang yang kemudian disebut oleh Rasulullah secara definitif. Tetapi ilmu waris kita diperintahkan oleh Rasulullah dengan disebut namanya, sehingga pemberian nama ilmu ini adalah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan ta'allamu al-faraidha wa'allimuha an-nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Wa huwa yunsa, ilmu ini mudah sekali untuk dilupakan, sehingga harus sering dimurojaah, harus sering diamalkan dan diaplikasikan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini menjadi sangat penting. Sebagai seorang mukmin, kita berkewajiban untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka kita terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Yaitu ayat setelah Allah berbicara tentang ilmu waris dalam ayat tersebut. Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, yang
menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dalam hal ini adalah hukum-hukum waris diantaranya, karena hukum itu yang baru saja dibahas, maka Allah akan berikan adab kepadanya. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka, yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan ia akan mendapatkan adab yang sangat menghinakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita untuk senantiasa patuh terhadap semua hukum-hukum yang diperintahkan kepada kita, agar kita selamat dari azab neraka. Oleh karenanya ilmu ini harus terus kita pelajari, kita sebarkan, kita anjurkan kepada siapapun orang yang beriman untuk mengaplikasikannya. Jangan sampai kita memakai hukum selain hukum yang ditetapkan oleh Allah, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha adil. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.